Oke, rekan-rekan, pagi hari ini kita akan sedikit demi sedikit ya, mulai menyicil ujian tengah semester kalian, dan kita akan memberikan perhatian pada tempat pengalaman di dalam doa. Kalau kalian membaca buku dari Yuket tentang sumber-sumber doa, di sana kalian akan menemukan bahwa salah satu sumber doa adalah pengalaman. Nah, kita akan saling berbagi pada pertemuan ini, pengalaman kalian akan rumah, akan keluarga. Dan seperti yang saya sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu, kalian boleh memilih salah satu pengalaman keluarga untuk menjadi doa pagi keluarga atau doa malam keluarga. Lalu tentu sumber yang lain yang lebih tradisional ya, yang kita tahu dan seringkali mendapatkan sentralitas di dalam doa adalah kitab suci. Itu alasan ketika kita menyusun doa ini, kitab suci tetap kita berikan tempat ya, meskipun kita mendekati kitab suci secara agak lain karena kita dalam mata kuliah ini berusaha untuk berteologi secara kontekstual. Jadi kita mulai dari konteks, dan itu berarti pengalaman keluarga. Baru kemudian kita berangkat ke teks kitab suci. Dan kemudian bagian yang ketiga dari tugas kalian adalah menemukan inspirasi kehidupan dari tokoh-tokoh yang inspiratif terkait dengan tema yang kalian angkat. Maka mari kita mulai untuk berbagi tentang definisi doa, lalu detail-detail doa. Sebenarnya Yuket lebih menggarisbawahi ya teman-teman dari beberapa mata kuliah yang sudah kita selenggarakan. Misalnya Yuket memberikan tekanan pada apa yang sebenarnya terjadi di dalam doa, yaitu kita berpaling kepada Allah. Dan ini yang kita alami di dalam doa, Allah terlebih dahulu berpaling kepada kita. Doa adalah keterbukaan kita pada yang transenden ya. Ini mengingatkan kita pada yang sudah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan doa itu tidak menjadi soliloquy ya. Jadi orang omong sendiri, melainkan betul-betul menjadi dialog, bahkan interaksi kita dengan Allah. Ya. Nah, ini beberapa gagasan yang sebenarnya lebih menggarisbawahi. Nanti kalian bisa melihat ya beberapa tokoh yang ada dalam Yuket. Mereka akan memberikan pengayaan terhadap gagasan-gagasan yang sudah kita pelajari. Nah, mari kita mulai dengan melihat mengapa kita mulai dari konteks. Dan seberapa konteks itu penting ya di dalam nanti doa-doa kalian. Nah, saya mengambil sebuah iklan dari Grab yang menurut saya sangat indah ya, mengangkat kehidupan sehari-hari kita. Ya, selanjutnya. Kita memang bukan pahlawan. Urat nadi kita bukan kawan. Nyali pun hanya bermodal iman.
Kita hanya percaya, jikapun zaman memaksa, ribuan cara akan kita coba. Mungkin sekarang, baru ini yang kita bisa. Dan jika esok dunia menentang, kita akan tetap jadi pembangkang. Kita orang yang percaya. Hidup memang tak semanis dongeng. Tapi kita juga percaya selama ada nafas, segalanya akan kita libas. Oke, rekan-rekan, kalau Grab punya kata iman, punya kata percaya, apalagi kita ya yang ada di Pendikat. Nah, kita akan mulai dengan kata keluarga. Kita akan meminta kalian untuk apa yang sudah ada dalam benak kalian di dalam ketika kalian membayangkan kata keluarga. Ya. Nah, saya pernah mengumpulkan rekan-rekan bahwa ada banyak sekali inspirasi yang bisa kita temukan di jalan. Nah, ini adalah sekumpulan kalimat yang saya temukan di belakang bak truk yang saya sering berada di belakang mereka ya, terutama ketika saya sedang perjalanan dari Jogja ke Solo, pulang pergi atau bahkan lebih jauh dari situ. Ini kata-kata yang kemudian saya tulis dalam diary saya. Izinkan aku mendua, mencari nafkah demi desa. Gara-gara SMS, bojoku minggat. Senyummu menambah bonku. Cinta bersemi saat dompet terisi. Jangan ngaku cantik kalau belum majarin pria beristri. Istrimu bekas pacarku. 2 anak cukup, 2 istri bangkrut. Selingkuh. Oke. Dua anak cukup, 2 istri bangkrut, 2 suami stres. Tanpa dirimu, aku bagai sego kucing, ilang karete, ambiar. Cinta sesaat bikin hidup lebih nikmat. Lali rupane, eling rasanya. Lupa wajahnya, ingat rasanya. Mau enak, nggak mau anak. Putus cinta soal biasa, putus rem, matilah kita. Senajan orang nyugihi, nanging nguripi. Meskipun tidak menjadikan kaya, tapi memberikan kita hidup. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Boros kelonan. Ora mulih ya ora tahu kan. Pulang malu, nggak pulang rindu. Pulang dimarahi, nggak pulang dicari. Beratnya muatanku masih berat tanggung jawabku. Pahit lagi diulu orang Rasul. Yang pahit kita telan. Jangan merengek-rengek. Pergi karena tugas, pulang karena beras. Perjalanan cintaku tak semulus paham. Benteng yang paling kuat adalah wanita soleka. Saanane, sak duwene, sak cukupe, sak kuate. Tiada kata seindah doa. Bekerja sambil berdoa. Orang gereja, orang masjid, orang kerja, orang oleh duit. Rekan-rekan,
perjalanan adalah bagian kehidupan yang belum banyak tersentuh. Tangan refleksi. Barangkali kebanyakan dari kita, bahkan penggiat spiritualitas, terlanjur berprasangka bahwa perjalanan terlalu sepele untuk dihubungkan dengan spiritualitas. Perjalanan miskin ketika kita memandangnya sekedar aljabar, waktu dan jarak, menit dan meter, jam dan kilometer. Duduk di ruang tunggu sekarang menjadi lebih sering. Samar-samar aku menangkap hubungan perjalanan dan spiritualitas. Melampaui menulis kumpulan doa perjalanan seperti dalam halaman majalah di pesawat. Refleksi tentang perjalanan menarik perhatianku. Ini dari buku saya, Drive Thru, Menjumpai Tuhan di Jalan. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita ingin menjumpai keluarga di rumah. Maka mari kita saling berbagi apa yang sudah kalian temukan dari pengalaman ada di rumah. Kita mulai aja ya dari tarekat yang sangat memperhatikan keluarga, yaitu MASF. Yuk, suster. Ya, apa yang menarik dari pengalaman berada di keluarga, suster, yang sudah suster temukan? Yang menarik bagi saya, Romo, karena ada relasi di dalamnya, Romo, antar anggota keluarga. Oke, ada relasinya. Kalau suster boleh cerita, suster mau cerita tentang relasi sebelum masuk biara atau sesudah masuk biara? Relasi di biara aja, Romo, ya. Oke, di biara ya. Ada yang menarik dari biara? Ada, Romo. Karena relasi di dalam biara itu kan, kalau di dalam keluarga itu kan memang sudah hidup bersama, tumbuh bersama dari kecil hingga dewasa. Tapi kalau di biara itu kan dipertemukan justru setelah kita dewasa, dan itu baru belajar mengenal kembali, Romo, sesama kami yang dikumpulkan di dalam satu komunitas, Romo. Itu yang menarik bagi saya. Oke, ada penderitaannya, suster? Ada, tentu ada, Romo. Pasti ada jatuh bangunnya, Romo. Oke, penderitaannya apa sih? Kita dikumpulkan ketika udah gede-gede, bahkan udah tua ya. Memahami ya, Romo. Memahami sesama tuh bukan hal yang mudah ya, Romo, ya. Apalagi sudah beranjak dewasa dan punya prinsip masing-masing. Kadang-kadang kan satu mempertahankan prinsipnya, yang satu juga mempertahankan. Kadang-kadang untuk memahami itu juga menjadi sesuatu hal yang sulit, Romo. Itu sih yang saya temukan, Romo. Oke, kalau misalnya cerita suster seperti itu, gampang nggak sih suster menemukan perikop kitab suci? Romo, sabar belum, Romo. Belum menemukan. Tapi pengalamannya sudah itu ya, suster yakin? Iya. Milih pengalaman itu. Oke. Terima kasih, suster. Sekarang silakan suster milih teman kamu yang lain. Saya milih Dimas. Dimas. Oke, Dimas. Ya. Silakan, Dimas. Dimas, apakah kamu ada di antara kita? Ternyata tidak ada, suster. Pilih yang lain, suster. Saya pilih Dewi Anissa, Romo. Dewi. Oke, Dewi Anissa. Oke, silakan Dewi Anissa melanjutkan. Pengalaman apa di dalam keluarga yang ingin kamu angkat di dalam doa kamu? Kira-kira kamu milih doa pagi atau doa malam? Sepertinya doa malam, Romo. Oke, doa malam ya. Jadi beberapa dari kalian perlu menulis doa pagi ya, karena Mbak Dewi akan nulis doa malam ya. Oke, pengalaman apa Mbak Dewi Anissa yang menarik? Kamu bisa menyalakan kameramu? Maaf, Romo, jaringannya susah, ntar sendat-sendat gitu kalau di on cam. Oke deh, yuk langsung. Pengalaman apa ya? Maksudnya pengalaman bagaimana, Romo, yang berkesan?
Iya, kita sudah seminggu loh ngomongin tema ini. Masa masih tanya lagi? Nggak ada sih, Bu. Oke, kalau nggak ada, kamu nggak bisa ngerjain UTS ini ya. Nilai kamu 0. Oke. Kalau kalian nggak bisa menemukan pengalaman itu, tugas ini pasti nggak bisa kalian mulai. Bersama orang tua, karena saya tuh di rumah tuh jarang bertemu orang tua. Maksudnya orang tua itu kerja terus. Jadi kalau misalnya paling kalau ada ketemu itu kalau sore atau malam. Jadi kalau misalnya makan pun itu sendiri-sendiri. Jadi menurut saya yang berkesan itu saat ada momen saya bersama keluarga, ibu dan ayah itu kumpul bersama begitu, Romo. Walaupun singkat, tapi kebersamaan itu yang selalu saya nanti-nantikan, walaupun itu nggak selalu terjadi setiap hari, setiap saat gitu. Oke, salah satu pengalaman keluarga pada zaman ini adalah waktu bersama ya, yang selama ini kita andaikan ada, ini tidak bisa kita andaikan lagi ya. Maka ini bisa menjadi salah satu materi doa ya, tentang pentingnya kebersamaan di dalam keluarga ya. Dan seperti yang sudah pernah saya katakan ya, hubungan kita itu seperti tanaman, agar bisa hidup ya, ia harus diairi ya. Tanpa kebersamaan ya, keluarga bisa jadi hanya orang-orang yang ada dalam atap yang sama, tetapi tidak berelasi satu dengan yang lain ya. Itu menjadi nanti salah satu tragedi ya di dalam keluarga. Nah, saya sedang mikir-mikir ya, rekan-rekan, kita mau memberi judul apa ya untuk buku kita ya. Dan mungkin saya akan menulisnya apa ya? Amoris Laetitia dalam doa. Jadi judul yang lumayan bombastis ya. Mudah-mudahan menarik perhatian para calon pembaca ya. Karena kita mau mengangkat tema keluarga. Amoris Laetitia dalam doa keluarga. Oke, silahkan yang terakhir bicara untuk menunjuk teman kamu yang lain. Elizabeth Nadia. Oke, Elizabeth Nadia, silahkan. Iya, Mama. Oke, silahkan Elizabeth Nadia. Pengalaman yang mengesan itu ketika saya dan keluarga itu berkumpul, Mama. Berkumpul, entah itu makan, entah itu pergi kemana, begitu. Lalu sharing begitu. Mengapa pengalaman itu apa ya, mengesan buat kamu, memorable untuk kamu? Karena apa ya, Romo? Karena itu sulit buat kumpul itu, Romo. Karena bapak kan kerja, ibu di rumah sih, tapi bapak itu sering pulang malam. Kadang kan kalau udah malam itu kan capek, Romo, nggak pernah berkumpul gitu. Makanya di dalam keluarga kami itu sebisa mungkin minggu itu menyisihkan waktu gitu buat kumpul, buat sharing gitu. Tapi ya nggak setiap minggu juga sih, Romo. Oke, apakah ada perikop kitab suci yang kira-kira dekat dengan pengalaman kamu, kerinduan untuk berkumpul? Mungkin ya yang itu, Romo. 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Oke, nanti perikopnya jangan terlalu pendek ya, teman-teman ya. Oh iya, Romo. Itu yang saya ingat ayatnya, Romo. Oke, jadi kalian harus memastikan agar umat ya, secara tidak langsung mereka punya keakraban dengan kitab suci. Jadi kita butuh lebih dari sekedar 1 ayat atau 2 ayat kitab suci ya. Tetapi kita harapkan kurang lebih sekumpulan ayat ya, seperti di dalam buku ini.
Buku ini sudah ada di perpustakaan kita, ada 4 buku ya yang bisa kalian akses. Jadi tidak usah rebutan ya. Dan sebagian juga sudah kalian punya file PDF-nya ya. Jadi silakan diakses ya. Oke, ini yang pernah saya tulis tentang rumah ya. Kita merindukan home dalam hidup. Pemudik berangkat dari satu home ke home lain. Sejujurnya, mungkin kita berangkat dari house menuju home. House itu mungkin kos, kontrakan, mes kantor, rumah orang tua, rumah mertua, atau bahkan rumah sendiri. Kenyataannya, bahkan rumah sendiri masih house, belum home. Nah, ini salah satu refleksi saya ya, melihat bahwa seringkali rumah bahkan mungkin berubah ya dari home ke house ya. Dan kita berusaha untuk menjadikan rumah kembali menjadi home ya bagi para penghuninya. Oke, silahkan kamu pilih salah satu temanmu yang lain. Silahkan, Mbak. Saya memilih Benedictus, Romo. Oke, Benedictus, silahkan. Ya, Romo. Oke. Kalau dari saya mungkin juga kurang lebih sama, Romo. Oke, di mana? Intinya berkumpul, Romo, tapi lebih berkumpul lalu menceritakan kesulitan-kesulitannya yang dialami sepanjang hari, terus saling menguatkan begitu, Romo. Oke, kameramu mana, Benedictus? Oh ya, Romo. Oke, apakah ada satu pengalaman ya? Jadi teman-teman, saya agak menghindari gini ya. Kalian nulis terlalu template. Template itu terlalu umum. Ya, terlalu umum itu nanti doanya juga terlalu umum ya. Jadi berangkatlah dari sebuah pengalaman, meskipun nanti kita akan menuliskannya ya, tapi jangan terlalu template. Saya tidak ingin doa kalian ada kami mengawali hari ini atau mengakhiri hari ini ya. Itu doa template ya. Kalau kalian masih ada di doa kalian akan saya kembalikan ya. Her ya, remedi. Karena itu doa model-model template ya. Nah, seperti kalau kalian setiap kali mengawali doa ya, kami memulai kelas ini, kami mohon berkat untuk Romo yang akan mengajar sehingga kau berikan kebijaksanaan. Saya bosan banget dengan doa itu ya, karena kalian nggak kreatif sama sekali. Seolah-olah pengalaman hidup kalian itu nggak ada maknanya sama sekali. Mengapa nggak cerita hari tadi malam atau hari-hari ini kalian mengalami apa dan itu jadi doa kalian ya. Jadi tidak tentang kami mau mengawali kuliah teologi doa dan difusi. Sertailah teman-teman yang akan bicara di kelas ini itu template ya. Never do it in my class ya. Kalian boleh melakukannya di kelas lain, tapi di kelas saya mari kita omong doa sebagai sesuatu yang tidak private, tetapi dalam dokumen UCAT personal. Kita tidak selalu omong tentang diri kita terus, tetapi yang kita katakan ini sesuatu yang sangat pribadi. Oke, Benedictus, jadi ceritanya apa sampai kamu omong seperti tadi? Ya seperti biasa, Romo, cuma sharing-sharing begitu, Romo. Ya, kalau gitu belum ada yang menarik, Benedictus. Ya, kesulitannya itu kalau diperinci ya banyak, Romo. Kalau doa kamu kayak gitu tak kembalikan. Nah, biar kalian agak ini dong, guys. Jangan dangkal-dangkal aja ya. Jangan dangkal-dangkal aja. Mari masuk ke kedalaman ya.
sama seperti doa ya. Kalau pengalaman kalian itu dangkal-dangkal aja, nanti nggak matching ya. Doa itu menjadi sebuah union with God ya dalam buku Yuket yang ada pada tangan kalian. Doa aja adalah sebuah kesatuan dengan Allah. Masa pengalamannya dangkal-dangkal aja ya. Oke, sekarang Benedictus kamu boleh nunjuk teman kamu ya. Maria Annunziata, Romo. Oke, Maria Annunziata. Ya, Romo. Yuk, silahkan. Pengalaman dalam keluarga ya, Romo? Ya. Ya, mungkin. Ini ya, teman-teman, kameranya dinyalakan. Di sini jaringan saya lagi ngedown, Romo. Nggak bisa on. Oke, kalian memberitahu saya ya, guys, kalau kalian ada masalah, tetapi kita pengen kelas kita interaktif, jadi please kalian lebih murah hati ya untuk menyalakan. Yuk, lanjut. Ya, kalau untuk doa keluarga itu masih kurang ya, Romo. Soalnya jarang ketemu di rumah. Kalau udah ketemu itu ya malam, terus kayak udah sama-sama capek, jadi langsung istirahat gitu, Romo. Oke, lalu apa yang mau diceritakan di dalam doa? Apakah bisa diulang lagi, Romo? Soalnya tadi putus-putus suaranya, Romo. Lalu apa yang akan kamu ceritakan di dalam doa? Jadi, teman-teman, kita berharap bahwa doa kalian itu tidak abstrak ya. Melainkan doa kalian itu pertemuan antara kisah kehidupan dan inspirasi kita. Jadi pertanyaan saya adalah, kisah kehidupan apa yang ingin kamu ceritakan di dalam doa keluarga ini? Ya mungkin itu, Romo, di tengah kesibukan itu ada waktu sedikit untuk keluarga gitu, Romo. Jadi apapun, meskipun secapek-capek mungkin, tapi setidaknya ada sedikit waktu untuk meluangkan bersama dalam doa gitu. Oke, tetapi seperti itu terlalu mainstream ya, Mbak? Maksudnya ya kurang lebih itu yang kita lakukan ya, kita menyediakan waktu, tetapi kisahnya nggak akan bisa banyak kamu tulis dengan kisah seperti itu ya. Oke, yuk lanjut. Silahkan kamu nunjuk teman kamu. Saya mau pilih Leoni. Oke, silahkan Mbak Leoni. Ya, Romo. Yuk, silahkan. Kisahnya apa? Kalau kisah saya yang saya alami beberapa bulan ini kan saya itu jauh dari kedua orang tua. Biasanya kalau di rumah itu, beberapa bulan yang lalu kan ada masalah dari dalam keluarga. Terus masalah itu ya benar-benar buat Leoni down. Itu saat masalah itu selesai, Leoni itu waktu itu kan setelah Natal itu benar-benar down. Akhirnya kami bisa berkumpul lagi sekeluarga secara utuh. Nah, saat Leoni menerima kabar bahwa asrama di Jogja sudah menerima mahasiswa masuk, nah di situ Leoni merasa ragu. Padahal kan selama 1,5 tahun Leoni mengikuti perkuliahan online itu, Leoni berharap bisa ke Jogja. Sementara Leoni juga ragu karena Leoni baru bisa berkumpul keluarga utuh itu waktu itu hanya sebulan lebih. Jadi Leoni merasa sedih karena harus meninggalkan keluarga dalam
keadaan masalahnya baru selesai gitu Romo. Oke, nah ini teman-teman, ini yang kita maksud dengan kisah ya. Jadi kadang-kadang kita tidak gampang untuk omong, ya. Kita mungkin akan terbata-bata, maka saya agak curiga ya kalau kalian itu omongnya terlalu gampang. Ya. Sebenarnya ada kisahnya atau tidak. Dan ini nanti sebenarnya memperkaya doa itu tentu tidak hanya soal syukur, ya, atas sesuatu, atas berkat yang kita terima. Ya, doa itu bisa jadi isinya adalah permohonan dari pihak kita. Jadi ada sisi petitionnya ya. Doa bisa juga tidak hanya tentang diri kita, tetapi tentang orang lain. Yang perlu kita doakan. Maka di dalam doa seringkali ada intercessory ya, prayer ya. Jadi doa yang diarahkan untuk orang lain. Dan tentu masih ada bentuk-bentuk doa yang lain ya. Tetapi bisa jadi ada permohonannya, kita bisa berdoa pada orang lain. Jadi nanti jangan juga jatuh ke template doanya itu mulai semuanya itu tentang syukur ya. Karena kalau kita semua omong tentang syukur, kita nggak jujur dengan pengalaman kita. Pengalaman kita itu isinya nggak cuma syukur. Ya, mungkin kita struggle ya seperti yang dialami oleh Mbak Leonie ya. Dan itu real ya. Di dalam doa saya, bahkan dalam pengalaman hidup di luar doa ya. Pengalaman itu kita bawa ya. Karena memang pengalaman itu meskipun berat, pengalaman itu meaningful buat kita ya. Jadi tidak hanya pengalaman itu heavy, melainkan juga meaningful. Nah, kita pengen mengangkat kisah-kisah keluarga ya. Agar nanti gereja itu betul-betul menjadi paguyuban keluarga-keluarga. Nah, itu alasan ya, rekan-rekan mengapa kita perlu ini ya, agar kita nggak jatuh ke doa-doa yang template. Doa-doa yang template itu ada di internet banyak sekali ya, tapi buat saya nggak menyentuh sama sekali. Karena seringkali sok tahu ya. Yang kedua, seringkali nggak ada hubungannya dengan pengalaman kita. Ya. Nah, doa yang akan kalian tulis ya dan dunia minggu depan ya, itu perlu lebih berangkat dari pengalaman real kalian. Maka buat kalian yang sampai sekarang ini belum menemukan pengalaman kalian dalam keluarga, mungkin kalian perlu menggali lebih dalam. Kalau itu pun belum ditemukan, silahkan cek ya. Barangkali kalian tidak pernah refleksi tentang pengalaman. Nah, menganggapnya sebagai pengalaman yang ya lalu lalang ya, saya alami setiap hari, tetapi tidak punya kesan yang mendalam atau tidak kita refleksikan ya. Dan itu disaster ya, itu bencana. Oke, terima kasih Mbak Leonie. Silakan Mbak Leonie pilih teman kamu yang lain. Saya pilih Shirley Romo. Oke, Shirley, silakan. Iya, Romo. Oke, silakan. Pengalaman saya di keluarga tuh
apa ya, Mo, ya? Kurang juga sih kalau di keluarga juga orang tua saya bekerja sampai sore, jadi mungkin yang bisa saya ambil tuh kayak teman-teman berkumpul bersama keluarga gitu. Oke, apalagi? Apa ya? Kalian punya pengalaman masing-masing ya. Jadi saya tidak ingin ada 10 orang nulis pengalaman yang sama. Kalian harus membawa pengalaman itu menjadi sesuatu yang milik kalian ya. Dan tidak milik semua orang ya. Maka dari pengalaman itu kamu bisa menarik apa, Shirley? Gimana, Romo? Kira-kira dari pengalaman itu doanya lalu mau dibawa kemana? Belum tahu ya, Mo. Saya belum. Oke, lanjut. Shirley, kamu boleh milih salah satu teman kamu yang lain. Rosalia Eci mungkin. Oke, Rosalia Eci, silahkan. Ya, Romo. Yuk, silahkan. Pak Romo, tadi kurang jelas. Oke, sama dengan yang sebelumnya. Pengalaman kamu di dalam keluarga, apa yang menarik yang kamu mau susun dalam doa? Oke. Sebentar. Biasanya suka itu, Romo, ngajarin doa-doa untuk adik-adik. Terus? Terus biasanya kami dalam keluarga memang jarang berdoa sih, Romo. Tapi kalau aku sendiri dalam doaku, aku itu kayak untuk keluarga-keluargaku gitu mencoba. Oke, kira-kira kitab sucinya yang mana, Mbak Eci? Dengan pengalaman itu. Oke, ya udah. Karena banyak dari kalian yang nggak siap untuk kelas ini ya. Sekarang silahkan kalian menyiapkan diri untuk bicara agar kita tidak wasting time ya dengan kalian ya. Silahkan kalian menyiapkan diri dengan jawaban kalian untuk pertanyaan yang sama hari ya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersisa di hidupku. Ku berdoa
Oke, mari kita lanjutkan dinamika kelas kita. Mudah-mudahan lebih baik. Marcelinus Eligius, yuk. Ya, Romo. Oke, yuk. Apa pengalamannya yang ingin kamu angkat? Kalau saya itu pengalaman dalam keluarga itu mungkin pengalaman ada perbedaan gitu, Romo. Karena dalam keluarga saya itu ada dua apa ya? Saya dilahirkan di dua suku gitu, Romo. Dan dibesarkan dengan didikan dua suku gitu, NTT sama Jawa gitu, Romo. Jadi mungkin saya akan mengangkat itu, terus mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga saya sering sekali berbeda pendapat dengan adik saya, dengan orang tua saya gitu, Romo. Jadi saya melihat itu. Oke, seberapa ini sih perbedaan suku itu punya pengaruh pada apa ya, suasana rumah, hubungan kamu dengan orang tua, juga dengan adik-adik? Ya, kalau hubungannya apa, seberapa pengaruhnya itu, kalau di rumah itu seperti kayak ngomong seperti ke orang tua gitu loh, Romo. Itu diajari untuk kalem seperti orang Jawa gitu. Tapi untuk soal ceplos-ceplosnya atau soal kejujurannya itu kayak orang NTT gitu loh. Orang NTT itu kan to the point itu langsung gitu loh, Romo. Gitu sih. Oke ya, jadi pengalaman ini ya. Di satu sisi hubungan kita itu menjadi sangat ini ya, hubungan kita itu apa ya, straightforward, itu sesuatu yang bisa positif ya. Jadi kita dalam hubungan dengan Tuhan itu nggak muter-muter ya. Nah, pada saat yang bersamaan ya, seringkali kita perlu jalan memutar. Dalam berelasi dengan Allah. Maka nanti apa ya, pengalaman kamu sebagai orang Jawa dengan NTT ya perlu terasa di dalam doa kamu ya. Ada straightforward-nya ya, ada muternya juga ya, dan apa ya, lalu pengalaman ini ya, keberagaman. Dan nanti kamu bisa mencari ya perikop kitab suci mana di mana ada teks-teks tentang keberagaman. Sebentar ya. Oh, Mbak Bola. Oh, Mas Adi.
Oke, sebentar ya. Jadi di dalam doa itu ada unsur yang seringkali kita sebut sebagai poetics ya, teman-teman ya. Jadi tidak selalu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu straightforward ya. Straightforward itu langsung ya. Kita seringkali mengalami bahwa di dalam doa itu ada momen speechless-nya ya. Ada unsur jedanya, tidak semua bisa diomongkan langsung ya. Maka kita butuh seringkali ya untuk mengatakan yang sulit dikatakan ya. Bahkan mungkin tak terkatakan ya. Oke, yang dilakukan Marcelinus ini adalah contoh yang baik ya tentang mengangkat kisah kehidupan keluarga ya. Ini yang saya maksud ya teman-teman, bukan template ya. Nah, template itu ketahuan sekali ya. Kalian ngomongnya aja ketahuan template ya. Oke, terima kasih Marcelinus. Kamu boleh nunjuk satu teman kamu, Marcelinus. Nah, kamu masih mikrofonnya masih off ya. Niel Romo. Nathaniel. Oke, silakan. Halo Romo. Yuk. Kalau pengalaman saya yang paling berkesan di keluarga ini tuh waktu saya mau SMA Romo. Jadi saya merasa bahwa saat SMA tuh saya benar-benar kembali lagi ke keluarga ini. Jadi ketika SMP tuh saya ngerasa saya ini jauh dari keluarga. Ya karena SMP kan masa-masa ABG gitu ya Romo ya. Jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu itu di luar. Bahkan jarang pulang. Sampai ketika saya pernah berurusan juga ke polisi gitu karena kenakalan saya juga, dan hampir setiap hari mama saya itu nangis gitu, kok anak saya anak laki-laki satu-satunya kok kayak gini harapan keluarga mungkin gitu ya Romo. Sampai suatu ketika terus waktu mau SMA gitu saya kecelakaan, ya kecelakaan cukup parah, saya kehilangan gigi saya, terus rahang kanan ini saya retak gitu, sampai nggak sadarkan diri 2 hari kalau nggak salah. Nah di situ kayak saya mimpi ada datang gitu cahaya gitu di mimpi saya, sama saya ingat bahwa saya dibilangin ingat janjimu sama eyangmu. Nah saya baru ingat saya janji sama eyang saya, eyang kakung saya yang dari mama, kalau waktu itu SD saya pernah dijanjiin besok kalau udah besar kamu jaga mama ya. Jangan dibuat nangis. Nah, sampai di situ akhirnya saya terbangun dan saya berubah pelan-pelan lah di SMA itu. Saya benar-benar kembali ke keluarga. Saya benar-benar kalau sama mama ya sampai sekarang benar-benar nurut, nggak berani sama mama. Tapi kalau sama papa mungkin ya masih agak ngeyel dikit gitu loh. Terus sampai SMA ini saya juga pernah dibilangin anak mama gitu sama teman-teman, karena di SMA ini kan mama saya waktu itu lagi rajin-rajinnya masak gitu loh, mau setiap pagi. Jadi saya bawa bekal gitu dari rumah. Saya dibilang anak mama sama teman-teman, ya saya bilang ke teman-teman, ya kenapa kalau saya bawa bekal? Emang sampai kapan sih kita bisa merasakan enaknya masakan mama? Selagi mama masih ada ya kenapa enggak? Nah di situ juga akhirnya teman-teman saya ikut-ikutan bawa bekal dari rumah, bawa masakan dari mama kayak gitu. Jadi ya mungkin itu sih Roma yang benar-benar berkesan di hidup saya. Bagaimana saya bisa kembali lagi ke keluarga ini, bisa manja-manja sama mama kayak gitu Roma. Terima kasih. Oke, ini juga salah satu contoh kisah yang baik ya. Jadi betul-betul pengalaman yang tandas ya. Seringkali pengalaman yang kita sebutnya sebagai pengalaman ambang ya. Liminal experience. Dan doa itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Karena doa sebagaimana pengalaman keluarga adalah returning to God. Ya. Dan Allah seperti apa yang dialami oleh rekan kita tadi? Allah yang parasnya itu keibuan.
Nah, ini beda ya kalau kalian tidak punya pengalaman yang sangat kuat dengan ibu ya, doa kalian nggak pernah bisa ya menyebut dia sebagai ibu. Nah, teman kamu tadi justru pengalamannya adalah sangat kuat ya, dan mungkin nanti juga sama, Allah sebagai ibu adalah Allah yang dalam diri Yesus menjadi roti kehidupan ya. Dan dalam pengalaman rekan kita yaitu dengan yang Allah yang memberi bekal ya. Dalam ibu yang memberi bekal, lalu apa ya? Allah yang menyelenggarakan kehidupan dan bahkan menjadi roti kehidupan dalam diri Yesus, itu menjadi pengalaman yang kuat ya. Nah, kalau pengalamannya kuat, nanti nyari kitab sucinya itu datang sendiri ya. Kitab sucinya akan mendekat. Karena dari pengalaman apa ya? Returning pada mother ya. Rekan kita sampai pada ya returning pada Allah juga. Nah, pengalaman seperti ini ya, teman-teman yang kita harapkan ada dalam doa kalian. Nah, jadi kalau kalian masih merasa tidak ada pengalaman yang menyentuh, biasa-biasa saja, template banget ya, that's not the kind of prayer I expect from you ya. Dan usia kalian 18-19 tahun itu sudah cukup ya memberi waktu buat kalian untuk punya pengalaman yang tandas ya, yang tidak biasa-biasa saja. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Mbak Fonta. Gimana Mbak Fonta? Ada pengalaman? Ya, Romo. Suara saya terdengar, Romo? Ya, terdengar. Kalau pengalaman dalam keluarga sendiri, ya saya terbuka saja, Romo ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya berangkat dari keluarga yang tidak utuh sebenarnya, Romo. Nah, ketika kuliah ini kan saya lalu memutuskan untuk kos di Jogja saja, Romo. Berapa kali saya juga pulang ke rumah. Nah, harapan saya ketika saya mau pulang ke rumah itu, ya ketika saya sampai di rumah, saya pengennya kayak ada teh hangat atau apa namanya, udah ada air hangat buat mandi dan lain sebagainya. Pokoknya ya gimana saya itu ketika pulang itu saya bisa nyaman di rumah. Tapi dalam kenyataannya ketika saya sampai di rumah pun kadang justru saya malah mendapat pengalaman-pengalaman yang sebenarnya tidak saya harapkan, Romo. Entah yang saya lalu mendengar sambatan Bapak kok mas saya yang pertama malah lagi kenapa-kenapa gitu. Atau antara Bapak sama mas saya yang pertama juga lagi ada clash gitu ketika di rumah. Karena kan yang di rumah itu sekarang hanya Bapak sama kakak saya yang pertama. Nah, ya mungkin ketika di doa ini saya hanya pengen mengungkapin bahwa saya pengen apa ya? Pengen ngerasain yang benar-benar namanya rumah itu, Rom. Mungkin itu, Rom. Oke, ini juga salah satu kisah yang bagus ya. Jadi kalau mendengarkan sharingnya Mbak Fonta, lalu doa itu menjadi bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ya, yang normal-normal saja. Barangkali buat Mbak Fonta ya, doa itu adalah crying to God ya. Saya sampai tidak hanya terisak ya di hadapan Allah, ya, saya barangkali sampai pada pengalaman ya bercucuran air mata. Nah, lalu doa menjadi sesuatu yang sangat personal ya. Lalu ada kerinduan ya, barangkali Mbak Fonta sekarang ini ya di dalam doa
seperti harapannya Mbak Fonta ya. Allah berkenan menjadi rumah bagi Mbak Fonta ya. Karena situasi rumah saya ya kita sebut saja ya, kita on the way, rumah kembali menjadi home ya, bagi Mbak Fonta, buat kakaknya juga, barangkali juga buat ayahnya. Nah, doa-doa seperti ini loh teman-teman, ya teman kalian tidak sedikit loh yang mengalami hidup seperti Mbak Fonta ini ya. Nah, lalu doa menjadi sesuatu yang istimewa karena itu ya. Jadi pemahaman kita tentang doa juga jadi lebih kaya ya. Tidak sekedar yang sudah kita pelajari di buku ya, tapi misalnya mengingatkan kita ya, misalnya pada tokoh Ayub ya. Maka nanti salah satu ya yang bisa Mbak Fonta jadikan inspirasi adalah dari Amoris Laetitia ya. Terutama pengalaman keluarga-keluarga yang pecah. Kita akan membahas juga nanti di kelas liturgi ya. Jadi setelah kita berbicara tentang tata perayaan perkawinan, ya realitanya adalah bahwa sebagian perkawinan itu bermasalah ya. Dan mungkin nanti Mbak Fonta bisa ya, kamu bisa lihat yang untuk pengantar liturgi ya, nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu manfaatkan ya sebagai kutipan ya. Bagaimana gereja itu menemani keluarga-keluarga yang sedang ada dalam persoalan ya dalam hidup perkawinan mereka. Oke, terima kasih Mbak Fonta atas sharing-nya, sharing yang sangat menyentuh dan memperkaya kelas kita. Oke, sekarang apakah ada yang mau volunteer sharing ya sebelum kita mengakhiri kelas kita? Saya mencoba rumah. Oke, silakan. Baik, maaf sebelumnya Romo, saya nggak bisa on cam soalnya sinyalnya lagi gangguan. Oke, ya silakan. Kalau dari keluarga saya itu berangkat dari suatu peristiwa dulu Romo. Jadi kami itu ceritanya kecentok suatu peristiwa. Oke, kamu terjemahin kecentok apa untuk teman-teman yang tidak bahasa Jawa ya? Kecentok tuh kayak dikasih peringatan tapi dari Tuhan gitu. Oke, ya. Yuk, lanjut. Ya, jadi dari kecil itu saya memang dididik keras sama ayah sama ibu. Lalu sampai pada akhirnya sekitar 6 tahun yang lalu itu ayah menjadi sakit-sakitan. Komplikasi darah tinggi, segala macam, diabetes. Jadi ayah tuh kayak berubah menjadi temperamen gitu. Jadi bukan lagi ke tegas, tapi lebih ke temperamen gitu, Romo. Itu menjadi suatu batu sandungan untuk keluarga kami gitu. Karena sebenarnya juga bukan cuma ayah yang jadi temperamen, tapi kami sekeluarga pun ikut mudah kepancing emosi. Jadi di keluarga itu ya mungkin sama seperti Fonta tadi, nggak ada yang istilah rumah untuk tempat pulang itu di keluarga saya pada saat itu nggak ada gitu. Sampai pada akhirnya bulan Januari 2021 ayah dipanggil sama Tuhan. Lalu dari situ kan cuma tersisa ibu, saya dan kakak. Kami bertiga ini justru semakin menguatkan satu sama lain gitu. Jadi yang tadinya kami kurang memahami ego masing-masing, kurang menerima pendapat
dari masing-masing anggota keluarga, kami justru semakin berubah ke arah yang lebih baik dengan menjaga satu sama lain, mendengarkan pendapat, memberikan pendapat, menerima pendapat, dan cuma yang saya sayangkan tuh itu, Romo. Kenapa kami ini berdamai dengan keadaan, tapi harus ada suatu peristiwa yang nggak mengenakan seperti itu, Romo. Jadi seperti apa ya? Suatu penyesalan di dalam hidup kami bertiga yang paling sangat-sangat berat buat kami gitu, Romo. Oke, Romo, sekian. Oke, ini juga kisah yang menarik ya. Jadi nanti doa kamu bisa ya terarah pada Bapa, terarah juga pada Bapak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, doa itu bisa isinya adalah intercession ya. Intercession itu berarti kita berdoa untuk orang lain ya. Nah, orang lain ini enggak jauh-jauh ya dari hidup kamu ya, yaitu ayah kamu ya. Maka kamu boleh ya di dalam doa, karena memang pengalaman kehilangan ayah itu menjadi pengalaman kamu ya, maka di dalam doa itu kamu bisa ya, menyebut ayah kamu ya sebagai yang sudah dipanggil Tuhan ya, dan kalian bertiga sekarang ini ya berusaha untuk melanjutkan hidup kalian ya sebagai keluarga. Nah, ini tidak apa-apa ya teman-teman, karena lagi-lagi ya pengalaman kita itu bisa jadi seperti yang kamu tadi miliki ya. Keluarga itu tidak selalu kita alami sebagai yang lengkap. Bisa jadi ada ayah, ada anak ya minus ibu. Bisa jadi ibu, anak minus ayah, dan tentu masih ada banyak lagi ya pengalaman yang bisa diangkat. Maka persaudaraan di dalam keluarga itu bisa diangkat sebagai salah satu tema ya. Bisa juga kalau kamu merasa ada beberapa perikop kitab suci juga di mana kehilangan kehilangan ayah itu menjadi sebuah peristiwa besar juga ya. Maka itu bisa juga diangkat ya, nanti kutipannya terkait dengan itu ya. Oke, ini adalah salah satu ya pengalaman ketika saya menulis buku ini. Ayah saya itu sudah dipanggil Tuhan, maka buku ini sebenarnya saya dedikasikan untuk ayah saya, dan sekarang bahkan ibu kami juga sudah tidak ada, jadi saya yatim piatu ya. Nah, ketika ibu itu masih ada di antara kami, saya menulis demikian. Haus orang tua kami ukurannya kecil, namun ia home besar bagi kami. Bagiku ibu kami, istri almarhum ayah, adalah home bagi keluarga sekarang. Selama hidup sebagai istri, ibu menjadi home bagi ayah. Mendiang ayah juga dalam keterbatasan selama hidup menjadi home bagi ibu. Kita sering terengah-engah mengejar cinta di luar rumah. Padahal pribadi tercinta menunggu setia di rumah. Dalam cinta, satu itu banyak. Dalam cinta, satu itu seluruhnya. Nah, nanti silahkan kalian ya mencari kutipan-kutipan yang paling sesuai dengan kisah kalian. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, mulailah dengan menggali pengalamanmu ya. Dan kalau kalian merasa bahwa kalian belum terlalu dalam, coba lihat ya, pengalaman-pengalaman baik itu seringkali ada di lapis yang lebih dalam hidup kita ya. Maka jangan
cepat-cepat puas ya dengan cerita-cerita yang barangkali agak dangkal ya. Coba masuk ke kedalaman. Lalu minggu depan kalian akan bekerja sendiri ya sampai hampir tengah malam. Lalu kalian mengumpulkan paper kalian. Tidak perlu tergesa-gesa ya. Saya belum memasang di LMS tempat untuk submit ya tugas kalian. Itu seringkali sengaja saya lakukan ya biar kalian tidak tergesa-gesa mengumpulkan, tapi betul-betul menulis yang terbaik ya. Dan siapa tahu ya nanti kita bisa publikasikan ya sebagai salah satu sumbangan juga untuk pendikat ya, untuk banyak keluarga yang barangkali butuh inspirasi di dalam doa-doa mereka. Termasuk juga mendekatkan kitab suci dengan keluarga, lalu juga memberikan apresiasi ya terhadap inspirasi kehidupan yang ada. Bisa jadi tidak dari tokoh-tokoh besar, melainkan juga jadi orang-orang yang ada di dekat kita ya, yang perlu kita recognize ya, agar mereka bisa menginspirasi lebih banyak orang ya, dengan kata-kata bijak ya, juga kisah-kisah mereka. Demikian yang bisa saya berikan pada hari ini ya, dan selalu ya, silakan tempatkan kritik saya pada kalian itu sebagai tough love ya. Saya tidak mau yang asal-asalan ya. Dan prodi kita bukan prodi asal-asalan. Maka kita selalu memberikan yang terbaik. Karena di dunia ini hanya yang terbaik yang survive. Yang setengah-setengah, yang dangkal-dangkal saja, itu akan segera dilupakan. Apakah ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri? Dari saya, Romo. Yuk, ya silakan. Yang tugas UTS kita tuh membuat doa, memilih salah satu doa pagi sama doa malam. Milih salah satu doa pagi atau doa malam? Berarti yang kemarin yang sebelum makan dan sesudah makan itu gimana? Kirain itu. Sesudah ini doa pagi kan tetap ada doa pembukaan sama doa penutupnya ya. Iya. Sama, nanti doa malam juga tetap ada doa pembukaan, ada doa penutupnya. Jadi kalian lebih memilih waktunya ya. Kalian merasa doa kalian itu lebih baik kalau didareskan malam hari atau didareskan pagi hari. Mungkin nanti saya akan menyeleksi juga ya. Kalau doa kalian kira kayaknya bagus malam hari, tapi sebenarnya setelah saya baca-baca mungkin lebih baik kalau pagi hari ya. Nanti akan saya pindah ya. Tapi yang penting itunya ya pengalamannya yang penting ya teman-teman, karena itu yang akan membuat doa kalian itu berbeda ya, unik, orisinil ya. Gitu, Yesi. Baik Romo, apakah ada maksimal kata atau seperti yang kata Romo kemarin minimal dari 1 lembar sampai 2 lembar? Ya, nanti kalian bisa lihat ya, terutama buat kalian yang udah bisa ke kampus atau kemarin udah buka-buka beberapa contoh yang saya berikan pada kalian, kurang lebih panjangnya segitu ya. Saya berharap tidak terlalu pendek, tapi juga tidak terlalu panjang ya. Nah, seberapa panjang bisa kalian lihat ya di dalam doa ini. Misalnya, saya lumayan merapikan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Sekitar 20, 21 baris dengan dipisah seperti ini ya, dijadikan 2 ya. Jadi kalau dijadikan 1 mungkin sekitar 10 baris ya. Gitu. Nah, dan tidak perlu ya kalian kami dalam doa pagi ini tidak perlu ya, itu template. Tetapi langsung ya kalian menyapa Allah, lalu bercerita pengalamanmu ya. Kalian bisa juga ya melihat kaitan doamu ya dengan perikop kitab suci yang kalian pilih ya. Lalu kemudian memilih inspirasi kehidupan ya setelah doa penutupnya. Gitu, Mbak Yesi, apakah ada pertanyaan lain? Cukup, Romo. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang lain yang mau bertanya?
Kalau tidak ada, good luck ya untuk minggu depan. Minggu depan kalian kerja sendiri, tidak ada kuliah, tetapi tetap presensi ya kalian. Oke, terima kasih semuanya dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Romo. Siang Romo. Sama-sama. Yuk. Terima kasih Romo.